Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Kali ini melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Langsung kita bacakan pertanyaan pertama. Ini hanya nomor, tidak ada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai ilmu faraid. Pertanyaannya adalah, harta bawaan si suami apakah termasuk dalam kategori harta perserikatan suami dengan istri yang baru? Terima kasih banyak Ustaz, semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Dan ilmu yang Ustadz berikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta bawaan itu harta pribadi. Jadi sebelum suami menikah dengan istri, sang suami sudah punya rumah misalnya, maka itu harta pribadi suami. Kemudian termasuk juga harta pribadi itu harta warisan. Misalnya suami dan istri setelah menikah dan di masa pernikahan itu, katakanlah orang tua suami atau orang tua istri meninggal dunia, lalu suami atau istri mendapatkan warisan dari orang tuanya. Itu menjadi harta pribadi masing-masing. Termasuk juga harta pribadi itu harta hibah atau hadiah. Bahkan walau yang memberikan hadiah itu adalah pasangannya. Misalnya istri ulang tahun, lalu suami memberikan hadiah 10 gram emas. Tahun ini, tahun berikutnya istri kembali ulang tahun, suami lagi-lagi memberikan hadiah 10 gram emas. Setiap tahun 10 gram emas. 10 tahun ulang tahun maka 100 gram emas. Maka 100 gram emas itu adalah harta pribadi dari sang istri yang menerima hadiah dari suaminya. Demikian. Harta bersama itu adalah, kita ulangi, harta bersama itu hanyalah harta yang didapatkan setelah menikah, diusahakan. Baik yang mendapatkannya suami atau mendapatkannya istri, atau dua-duanya bekerja sama mendapatkan harta itu. Baik harta itu sertifikatnya atas nama suami atau atas nama istri, maka itu semuanya tetap menjadi harta bersama yang apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi dua. Separuh milik suami, separuh milik istri. Demikian. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya Bu Yulia dari Surabaya. Saya mendapat nomor WA Ustaz dari YouTube. Salam silaturahmi Ustaz. Ada hal urgen yang ingin saya konsultasikan tentang waris ini Ustaz. Apakah bisa dibantu? Almarhum mempunyai satu saudari perempuan seibu seayah masih hidup. Berarti saudari perempuan kandung lah itu. Kemudian satu saudari perempuan seibu masih hidup. Satu saudari laki-laki, satu saudara laki-laki sekandung sudah wafat mempunyai 3 anak perempuan. 4 saudara laki-laki seibu sudah wafat meninggalkan masing-masing 2 anak. Bagaimana pembagian warisnya Ustadz? Sementara keponakan-keponakan almarhum menuntut dibagi sama rata untuk semua saudara almarhum, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi yang kita pahami dari pertanyaan ini, bahwa almarhum pada saat dia meninggal dunia hanya meninggalkan 2 ahli waris saja. 2 ahli waris di sini adalah 1 orang saudari perempuan kandung, kemudian 1 orang saudari perempuan seibu. Itulah ahli waris yang masih hidup pada saat almarhum meninggal dunia. Sedangkan keponakan-keponakannya, baik anak-anak dari saudara laki, anak-anak perempuan. Ada 3 orang anak perempuan dari saudara laki-laki kandungnya, itu bukan ahli waris. Kita ulangi, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung tidak termasuk ahli waris. Begitu juga dengan anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari saudara-saudari seibu juga bukan ahli waris. Maka yang menjadi ahli warisnya hanya 2 orang saja. 1 saudari perempuan kandung dan 1 saudari perempuan seibu. Bagiannya adalah saudari perempuan kandung dapat setengah dari harta warisan almarhum. Sedangkan 1 orang saudari perempuan seibu mendapatkan 1/6. Ada 1/6,
Ada setengah, maka dicarilah asal masalahnya, KPK-nya. Dalam hal ini 6. Jadi setengah itu sama dengan 3/6. Kalau dijumlahkan 1/6 dengan 3/6, hasilnya masih 4/6. Masih ada sisa 2/6. Sedangkan almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang lain. Karena tidak ada ahli waris yang lain yang asbah, maka sisa harta yang 2/6 itu dikembalikan lagi lah kepada 2 orang ahli waris yang ada. Dalam ilmu faraid namanya rad. Caranya bagaimana? Yang seharusnya penyebutnya itu 6, digantikanlah dengan jumlah pembilang 1/6 dengan 3/6. Dijumlahkan 1/6, 1/6 dengan 3/6, tentu 1 dengan 3 jadi 4. 4 inilah yang kemudian diletakkan menjadi bilangan pembagi. Jadi 1/6 menjadi 1/4, kemudian 3/6 menjadi 3/4. Kesimpulannya, bagian untuk saudari perempuan kandung almarhum adalah 3/4 kali harta warisan, sama dengan sekian, berapapun harta warisan itu. Sementara bagian untuk saudari perempuan seibu almarhum adalah 1/4 kali harta warisan, sama dengan sekian. Kendati demikian, perlu juga disampaikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8, wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau dalam pembagian harta warisan itu hadir kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berbagi rezekilah dengan mereka dari harta warisan itu. Tentu saja berbagi rezeki di sini kadarnya, ukurannya tidaklah ditentukan. Tujuannya apa? Biar supaya hubungan silaturahmi itu dapat terpelihara dengan baik. Artinya keponakan-keponakan yang mereka bukan ahli waris tapi punya hubungan kekerabatan, tolonglah diperhatikan, berbagi rezekilah seala kadarnya. Demikian. Nomor 3, pertanyaan yang ketiga maksud saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf dengan segala kerendahan hati Pak Ustadz. Kalau diperkenankan saya ada pertanyaan Pak, masalah warisan. Nama saya Darmawanto dari Lombok. Bapak saya 5 bersaudara, 3 laki-laki 2 perempuan. Bapak saya paling kecil. Konon ceritanya dulu, bapak saya masih SD, tinggal di pegunungan bersama kakek nenek saya. Sementara saudaranya tinggal di desa yang sudah maju. Tidak lama kemudian kakek saya meninggal dan bapak saya pergi ke desa tempat saudaranya tinggal untuk memanggil saudaranya agar tanah peninggalan almarhum tidak diambil orang. Tapi saudaranya bilang, sudah tinggalin saja, ngapain kamu tinggal di pegunungan. Akhirnya bapak saya balik ke pegunungan dan mempertahankan sebagian tanah yang mampu dia garap sampai saat ini. Nah sekarang saudaranya bapak saya sudah meninggal, tapi anak dari saudara bapak saya minta warisan. Apakah bisa atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya biar bisa diselesaikan. Terima kasih. Bapak saya ditinggal almarhum masih di bangku SD Pak Ustadz. Tetap saja tanah itu adalah harta warisan. Namanya harta warisan, maka itu menjadi hak dari ahli warisnya. Bapak Anda dan saudara-saudaranya yang lain. Tapi harta warisan di situ hanyalah tanah yang bisa dipertahankan oleh Bapak Anda. Hanya itulah harta warisan. Sementara kalau misalnya dibangun ditanam di situ entah sawit atau dibangun di atasnya rumah, maka sawit dan rumah itu tentu menjadi harta ayah kandung Anda. Jadi yang menjadi harta warisan di situ hanyalah tanahnya saja dan adalah hak dari saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Kemudian karena yang berjuang untuk mendapatkannya hanyalah ayah Anda saja, bisa saja barangkali ada kompensasi untuk perjuangan, jerih payah, dan mungkin saja dalam memperjuangkan itu ada dana yang keluar. Bisa saja. Jadi kalau harga tanah itu di luar harga bangunan dan harga tanaman-tanaman yang ada di atasnya, katakanlah harga tanah itu 100 juta, maka bisa saja upaya atau usaha untuk mendapatkan tanah itu dihargai. Kalau misalnya dihargai, katakanlah kalau tadi 100 juta, 30 juta, maka yang dihitung sebagai harta warisan hanyalah 70 juta saja. 70 juta inilah yang berbagi dengan saudara-saudara almarhum ayah, saudara-saudara ayah yang lain.
Demikian. Tapi kalau rumah yang ada di atasnya atau tanaman-tanaman yang menghasilkan yang ada di atasnya itu menjadi hak dari ayah Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz panjang umur dan sehat selalu. Mohon penjelasannya. Bagaimana cara membagi warisan dari ayah kandung dan ibu kandung saya setelah ayah saya meninggal dunia, tapi ibu kandung saya masih hidup. Sedangkan ayah saya mempunyai anak perempuan dari istri sebelumnya. Saya lelaki dengan satu istri, 2 anak lelaki dan 1 perempuan. Sedangkan kakak perempuan saya mempunyai 2 orang anak perempuan dan 1 anak lelaki. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayah dan ibu kandung Anda, ayah Anda sudah meninggal dunia. Ayah Anda almarhum sebelum menikah dengan ibu kandung Anda, dia sudah punya anak 1 orang perempuan. Lalu kemudian menikahlah dengan ibu kandung Anda. Kemudian selama pernikahan antara ayah dan ibu kandung Anda, katakanlah ada harta bersama. Kalau dijumlahkan semua dimisalkanlah 100 juta misalnya. Maka pada saat ayah kandung Anda meninggal dunia, yang menjadi harta warisannya hanyalah 50 juta. Sedangkan 50 juta lagi mutlak menjadi bagian dari ibu kandung Anda. Setelah itu, ibu kandung Anda selaku ahli waris juga mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan ayah kandung Anda tersebut. Sisanya ada 7/8 lagi. 7/8 sisanya itulah yang kemudian dibagi 3. 2 bagian untuk Anda, 1 bagian untuk saudari perempuan seayah Anda itu. Karena memang laki-laki dihitung 2 bagian, perempuan dihitung 1 bagian. Jadi kesimpulannya, ibu kandung Anda setelah mendapatkan 50 juta sebagai harta bersama, maka ibu Anda masih mendapatkan 1/8 kali 50 juta harta warisan ayah kandung Anda itu. 1/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Kemudian Anda selaku anak laki-laki dari ayah kandung Anda itu mendapat 2/3 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Adik perempuan Anda, adik perempuan seayah Anda itu mendapatkan 1/3, kita ulangi, 1/3 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Begitu cara membaginya. Terakhir, Assalamualaikum, afwan Ustadz, saya followers channel YouTube Ahmad Mutakin Official. Mau bertanya tentang ahli waris. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan Ustadz, saya Tika dari Bogor. Izin bertanya tentang ahli waris. Saya 3 bersaudara kandung. Anak tertua adalah laki-laki. Saya dan adik saya adalah perempuan. Orang tua kami bercerai dan keduanya masih hidup. Ibu saya sudah menikah lagi, memiliki anak perempuan. Dan anak tersebut dalam asuhan orang tua angkat. Diambil sebagai anak semenjak dilahirkan. Suami ibu saya atau ayah tiri saya sudah meninggal dunia semenjak anaknya berumur sekitar 1 tahun. Pernikahannya hanya sebentar saja. Yang ingin saya tanyakan, apakah adik saya satu ibu terhalang atau terhijab? Jika tidak, berapa bagian hak yang ia dapatkan? Dicontohkan misal tanah seluas 200 meter saja. Sudah ada bangunan di atasnya yang masih ditinggali ibu saya. Luas bangunan 7 kali 8 meter. Afwan Ustadz, orang tua angkatnya berniat menanyakan bagian anak tersebut, apakah mendapat warisan atau tidak? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Info sumber harta, setelah bercerai ayah dan ibu kandung saya tidak ada pembagian harta gonogine. Rumah dibangun hasil dari ayah dan ibu saya sewaktu masih belum bercerai. Namun jika tanah adalah warisan dari orang tua ibu saya. Syukran Ustadz, mohon pencerahannya. Jadi kalau tanah itu adalah harta warisan dari kakek Anda atau orang tua ibu Anda, maka tanah itu menjadi harta pribadi dari ibu kandung Anda. Kemudian bangunan rumah yang ada di atasnya itu menjadi harta bersama antara ayah dan ibu kandung Anda. Jadi dengan demikian, katakanlah harga tanah itu 100 juta, maka 100 juta itu mutlak menjadi harta pribadi dari ibu kandung Anda. Lalu yang bangunan rumah yang ada di atasnya katakanlah juga 100 juta, maka 100 juta itu menjadi harta bersama antara ayah dan ibu kandung Anda yang sudah bercerai itu.
Jadi dari tanah dan rumah tadi, ibu kandung Anda punya kekayaan 150 juta. Sedangkan ayah kandung Anda hanya punya kekayaan dari rumah dan tanah itu tadi 50 juta saja. Pertanyaannya, apakah saudara seibu Anda, artinya anak ibu Anda dari suaminya yang lain itu, anak perempuan ibu Anda dari suaminya yang lain itu berhak mendapatkan warisan? Perlu diinformasikan bahwa sebutan warisan itu apabila ada yang sudah meninggal dunia. Tadi Anda mengatakan bahwa ayah dan ibu kandung Anda memang sudah bercerai tapi semuanya masih hidup. Maka belum ada lagi cerita tentang warisan. Tapi seandainya ibu kandung Anda meninggal dunia, maka harta warisan ibu kandung Anda, ya seperti tadi kita misalkan ada 150 juta. Anak perempuan ibu kandung Anda dari suaminya yang lain itu punya hak yang sama dengan anak perempuan kandungnya dari ayah kandung Anda. Agak sulit ya. Artinya, kalau ibu kandung Anda yang meninggal dunia, maka saudari seibu Anda itu tentu mendapatkan bagian yang sama dengan Anda. Kalau Anda perempuan. Anda kan 3 tadi namanya ya, berarti perempuan itu. Tapi kalau ayah kandung Anda yang meninggal dunia, maka tentu saja saudari perempuan seibu Anda itu tidak mendapatkan bagian dari harta warisan ayah kandung Anda. Mengapa? Karena ia bukan anak kandung dari ayah Anda. Demikian, mohon maaf pemirsa, mungkin sedikit agak agak panjang dan agak mungkin berbolak-balik. Tapi di atas semua itu ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi sekali lagi, harta warisan belum ada karena belum ada yang meninggal dunia. Pembicaraan tentang harta warisan itu apabila ada yang meninggal dunia dan yang meninggal dunia itu meninggalkan harta. Jadilah hartanya harta warisan. Tapi kalau belum meninggal dunia, belum ada pembagian, belum ada cerita tentang harta warisan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat pemirsa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, jiran tetangga, rekan-rekan Anda yang kira-kira butuh penjelasan, silakan mengajukan pertanyaan kepada kita melalui chat WA. Saya rasa cukup melalui chat WA saja. Mohon maaf pemirsa karena melalui kolom komentar, dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di channel YouTube kita, ada sedikit kesulitan. Cukup banyak sesungguhnya, tapi ada banyak juga yang barangkali belum bisa terjawab. Jadi biar supaya bisa terjawab demikian, menurut hemat kami langsung sajalah ajukan pertanyaan itu langsung kepada kami melalui nomor chat WA tadi 0813 9679 3071. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.